Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami li mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidul Qur'an wa tufahhiminu minhul ayat. Wa tabtahuli biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai serta sesepuh yang insya Allah diberkahi kita semua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai, mari kita aturkan Fatihah kepada guru-guru kita, terutama kepada penulis Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruh Sultanun Al-Awliya wa Sul'adham Kutubil Alamin ala hadiyah barakatuh Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita memasuki pasal ke-7, pasal ke-6 tentang tasawuf. Nanti akan kita bahas secara khusus karena ini waktunya yang sempit. Kita masuk loncat ke pasal ke-7 tentang zikir. Faqad hadallahu zakirin biqaulihi ta'ala wadhkuruhu kama hadakum. Suratul Baqarah ayat 198. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang gemar berzikir. Sebagaimana firman-Nya, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Maka sungguh hadallah zakirin. Artinya orang yang selalu mengingat Allah itu akan diberikan peluang oleh Yang Maha Kuasa untuk meningkatkan zikirnya. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Jadi bedakan fase antara lupa kemudian berzikir dengan fase di mana kita sudah gemar berzikir. Kalau sebelum berzikir hati masih kotor, kalbu masih penuh gambaran-gambaran makhluk. Bahkan jiwa kita, diri kita masih diikat oleh yang namanya hawa nafsu. Baik itu nafsu yang bersifat bahimiyah, makan, minum, tidur, seksual, maupun sifat-sifat sabuknya, marah, benci, mencela, iri, dengki, hasad. Bahkan masih dipengaruhi oleh hawa nafsu yang bersifat syaitonia, takabur, riya, sombong, ujub. Jadi seluruh hawa nafsu kita identifikasi. Nah, kalau sudah mampu kita identifikasi, maka masing-masing harus kita tundukkan. Nafsu bahimiyah yang bersifat binatang jinak, misalnya seperti doyan makan, doyan minum, itu dengan bulan bersuci Ramadan itu bisa ditundukkan. Kita kan berpuasa siang hari. Nah, fase kritisnya di mana? Pada saat buka. Kritis itu. Karena meronta-ronta itu hawa nafsu. Bawaannya pengen membeli semua makanan yang terlihat. Minuman pun dari mulai yang warna kuning sampai warna merah itu kumpulkan. Cendol dari mulai cendol hijau sampai hitam itu. Dan begitu buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya makin soleh kita. Dihantam semua gitu makanan itu semua. Akhirnya apa? Akhirnya kekenyangan. Dan kemudian kalau sudah perut kenyang, sifat bahimiyah itu makin kuat, melekat. Nah, oleh karena itu, kalau dalam kholwat torikoh itu, bukanya itu nggak perlu persiapan. Bukanya itu ya mutih itu. Supaya apa? Supaya hawa nafsunya tidak liar gitu. Kenapa misalnya harus 40 hari
makanannya yang umbi-umbian saja misalnya, atau hanya bukanya minum air putih, itu kan sebenarnya agar supaya hawa nafsu kita benar-benar ditundukkan. Kalau kita sekarang kan ya latihannya, ya, masih bersyukurlah bisa berpuasa. Tapi ingat, ada titik kritis di mana hawa nafsu yang tadi siang dari pagi sampai sore itu kita jaga bisa lepas ketika berbuka. Jadi titik kritis. Nah, bagi mereka yang sudah bisa menundukkan nafsu bahimnya, bisa mengatasi nafsu tabunya, bahkan bisa menghilangkan nafsu syaitonnya berupa ujubriyah, takabur, sombong, maka insya Allah orang ini sudah masuki fase awal dalam mencintai zikir, mencintai ingat Allah. Nah, kalau sudah mencintai zikir, maka Allah memberikan peluang bagi kita, tunjuk kepada kita untuk meneruskan. Wadkuruhu kama hadakum. Maka berzikirlah engkau, berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Jadi clear tuh. Petunjuk itu datang tatkala keinginan berzikir kita sudah tumbuh. Tapi kalau belum, perjuangan kita di awal-awal belum suka dengan zikir, maka harus suka dulu berzikir. Nah, itu disebut dengan mujahadah. Dari yang tadinya lupa menjadi ingat untuk berzikir. Itu butuh perjuangan yang keras. Itu disebut mujahadah. Ila maratibi dzikri. Maksud dari ayat di atas itu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada martabat zikir, pada tingkatan martabat zikir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa ma qalahu nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi bersabda, kalimat yang terunggul yang aku ucapkan dan diucapkan para nabi sebelum diriku adalah la ilaha illallah. Walikulli maqami martabatun khassah. Setiap makom zikir memiliki martabat masing-masing. Imma jahariyatun au khafiyatun. Baik yang jahar maupun yang khafi. Jadi yang jahar pun punya tingkatan, yang khafi punya tingkatan, apalagi yang khafi punya tingkatan. Yang jelas, zikir yang keras, yang terucap itu punya tingkatan. Termasuk juga yang khafi. Yang khafi jelas tingkatan. Dari latifah-latifah perjalanan itu nampak di khafi. Tapi bagaimana yang jahar itu kok punya tingkatan? Nah, sebagaimana yang kita pernah bahas, bahwa sebelum zikir lisan memasuki zikir qalbu, maka ada nafs di situ, ada jiwa di situ yang perlu ditundukkan. Kalau bawaannya masih emosi, masih suka mencela, masih suka ingin menguasai orang lain, masih merasa dirinya hebat, masih itu udah iblis masih ada dalam jiwanya manusia itu, maka zikirnya ya zikir itu. Tundukkan dulu itu. Dalam Thariq Allah dikatakan untuk menundukkan hawa nafsu amarah itu, latifahnya di sini dititikin latifatul nafs. Bawaannya pakai akal. Itu kan nggak boleh bagus. Tapi kalau akal dipandu oleh hawa nafsu, apalagi nafsu amarah, ngeri ayat. Maka perlu ditundukkan. Cara menundukkannya dalam Thariq Allah 100.000 kali. Itu kalau dikerjakan habis jam 3 sampai ketemu jam 3 lagi. Tubuh 24 jam diselah dengan sholat 5 waktu untuk menundukkan itu. Jadi martabat zikir jahar pun punya tingkatan. Nanti ada zikir jahar yang memenuhi penyesalan, disebut lawamah itu, jiwa yang lawamah, penyesalan. Sehingga ketika berzikir itu netes air mata. Kenapa? Karena nyesal tadi, maksiat tadi, marah tadi, gitu kira-kira. Penyesalan itu muncul ketika berzikir. Maka ketika berzikir jahar adalah ilaha illallah. Ingatan kita kepada dosa-dosa. Kita memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Menetes air mata kita. Nah, itu masuk dalam tingkatan lawam.
Tapi ada juga tingkatan berzikir la ilaha illallah diucapkan secara zahar, mensyukuri nikmat karunia ilham-ilham yang Allah berikan. Nah, itu jiwa mulki. Yang bagus mana? Yang bagus tingkatan yang mutmainnah, di mana zikir yang kita lakukan menenangkan jiwa kita, menenangkan qalbu, mutmainnah. Kalau sudah zikir kita mutmainnah, tak ada lagi keinginan apapun untuk urusan-urusan dunia, maka disitulah Allah panggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu martabat zikir zahar tingkatannya. Kemudian martabat au khafiyatun dan zikir khafi. Di sini latifatul qalb. Geser ke sebelah kiri latifatul ruh. Naik ke sebelah atas latifatul sirri. Geser lagi sebelah ini latifatul khafi. Nanti ke tengah latifatul akhfa. Langsung nanti latifatul qalb. Setelah setelah kita menundukkan latifatun nafsi. Jadi akal dalam bertorikoh itu perlu dikendalikan. Kalau akal itu ngomongnya mana dalilnya, oh itu terus. Mana dalil. Dalil terus yang ditanya. Padahal Al-Quran itu kata baginda Nabi, innalil Qur'ana dohran wa batnan. Bukan berarti dalil itu kita abaikan, tidak. Tapi Al-Quran itu dohir dan batin. Nah, orang yang bertorikoh dohirnya sudah selesai, sudah hafal Quran itu, kira-kira begitu. Nah, makanya kalau orang yang berzikir kemudian Quran belum digali, belum di ini, jangan terlalu banyak bicara, berzikir saja. Karena kalau bicara nanti kalah dengan orang yang berilmu, yang sudah memahami Quran itu, tapi praktek zikirnya kurang kan? Gitu. Kita yang banyak berzikir, praktek ilmunya belum kita dalami, harus banyak diam. Karena kalau berdebat nanti ketahuan dua-duanya bodoh nanti. Maaf, saya agak kasar bicara. Nanti ketahuan dua-duanya. Pertama, yang zikir itu ilmunya kurang. Yang ilmunya banyak, zikirnya kurang. Kan jadi gitu. Yang bagus itu harus saling mengisi. Yang banyak zikir, teruskan zikir. Cari ilmunya. Yang banyak ilmu, jangan terlalu banyak bicara. Banyak yang zikir. Cari rasanya. Kita kira begitu. Kalau berdebat ini susah. Nanti dua-duanya akan kelihatan buruknya. Yang baik bagaimana? Berilmu, berzikir. Fal awalu hadahum ila zikril lisan. Maka dari itu awal bahwa Allah akan menunjukkan kepada mereka zikir lisan. Itu pada awal. Summa ila zikri nafsi. Nah itu selanjutnya zikir nafsi, jiwa itu tadi. Jiwa itu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, nanti kamilah. Itu zikir nafsi. Terus dipisahkan. Belum masuk ke sini itu. Barulah kemudian summa ila zikril qalbi. Nah, baru masuk ke zikir qalbi di sini baru. Nah, dalam pasal sebelumnya dijelaskan kolbu ini adalah garis edarnya ruh rawani. Kolbu ini adalah garis edarnya ruh rawani. Dan ini ruh rawani itu adanya merupakan lapis dari lapis alam malakut. Nah, mereka yang selamat dalam kehidupan dunia ini, kalau kolbunya hidup. Jadi dengan jumpa dengan para malaikat tidak kaget. Kenapa? Karena sebelumnya kolbunya hidup. Dalam Al-Baqarah dikatakan sudah kenal dengan siapa? Malak Jibril alaihissalam melalui pemahaman Al-Quran yang kita miliki. Dalam surah Al-Baqarah kan dikatakan begitu. Qul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu najjalahu ala qalbika.
Maka barang siapa yang bermusuhan dengan Jibril, ingat fa innahu najjalahu ala qalbika. Jibril itu membawa Al-Quran kepada baginda Nabi dan dimasukkan Al-Quran itu kepada baginda Nabi itu dalam qalbi. Ala qalbi. Terus kita umatnya gimana? Ya sama Pak, menghidupkan kolbu itu akan dilewati oleh malaikat. Cuman bedanya kita masih terhijab dengan malaikat itu. Yang diperlukan oleh kita itu hanya menumbuhkan keimanan. Di rukun iman, amantu billah, iman kepada Allah, wa malaikatu, iman kepada malaikat. Nah itu harus kita tumbuhkan, bukan hanya iman kepada Allah saja, juga kepada para malaikat itu yang memiliki tugas. Sehingga apa? Sehingga kita kemudian concern untuk membersihkan kolbu. Concern kita membersihkan kolbu agar supaya apa? Agar supaya kolbu menjadi tempatnya Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena tadi Al-Quran menjelaskan fa innahu najjalahu ala qalbika biidznillah. Maka malaikat Jibril itu membawa Al-Quran ke dalam kolbu manusia atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, Bu, memegang Al-Quran di dalam kolbu itu dahsyat luar biasa. Kalau sudah Quran ada di dalam kolbu, berarti kolbunya bersih dan suci. Kenapa? Quran itu kalamullah, mulia dari sisi Allah. Inda Rabbi, dari Tuhan. Dibawa oleh malaikat. Di mana dibawa oleh malaikat? Apa malaikat langsung tembus ke Sidratul Muntaha? Enggak. Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu ada 2 tahap turunnya. Tahap pertama secara langsung dari sisi Allah ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Barulah dari langit dunia itu malaikat Jibril mengambilnya. Di fase kedua dari malaikat Jibril mengambil di Baitul Izzah, di langit dunia, kemudian berangsur-angsur diinformasikan, disampaikan kepada baginda Nabi dan disimpan di dalam kolbunya baginda Nabi. Quran dibawa oleh malaikat, maka malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Quran turun di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Turun di bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Quran turun ke baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Quran turun pada satu malam, maka malam itu menjadi Lailatul Mubarakah sebagaimana surat Ad-Dukhan ayat 4, dan menjadi Lailatul Qadri sebagaimana surat 97 surat Al-Qadar. Jadi malam yang paling mulia, malam yang Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan itu. Malamnya saja menjadi malam yang paling mulia, menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan bahasa majazi, artinya lebih mulia dari malam-malam yang lain. Bahkan lebih mulia dari bulan-bulan yang banyak itu, kira-kira gitu. Datang pada bulan suci Ramadan, maka bulan itu menjadi bulan yang suci. Datang pada malam, maka malam itu menjadi malam mubarakah dan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu bisa bayangkan, datang Al-Quran itu ke dalam jiwa manusia, maka manusia itu, kata baginda Nabi, menjadi ahlullah, ahlinya Allah, keluarganya Allah. Memang nggak main-main. Pertanyaannya, kenapa kita tidak merasakan kemuliaan itu? Kita harus periksa. Jangan-jangan Quran nggak nempel dalam kolbu. Quran hanya nempel dalam lisan kita sebagaimana martabat zikir itu. Jadi hanya sekedar lisan saja, nggak pernah menyatu dengan jiwa kita, nggak pernah tersimpan dalam kolbu kita. Dan itu yang harus kita tanya. Kenapa? Karena Quran itu begitu turun dia kepada satu bulan, maka bulan itu jadi mulia. Turun dia pada satu malam, maka malam itu jadi mulia.
Quran itu turun di Mekah dan Madinah, maka Mekah dan Madinah menjadi kota suci. Quran itu. Kalau Quran ada dalam kolbu setiap insan, maka kolbu setiap insan itu menjadi kolbu yang suci. Dekat dengan Allah, keluarganya Allah. Sehingga tidak akan khawatir dengan celaan, dengan cacian, dengan makian. Tidak pernah tersanjung dengan pujian, dengan apa. Tidak pernah slow aja. Kenapa? Karena ada yang lebih mulia dalam dirinya. Dari hanya sekedar ucapan-ucapan manusia itu. Oleh karena itu, ini kitab yang luar biasa, menjelaskan bagaimana agar kolbu kita bisa dibersihkan. Supaya apa? Supaya menjadi tempat Al-Quran. Supaya kita menjadi jiwa manusia yang suci. Maka zikir pertama zikir lisan, kemudian zikir nafs jiwa, lalu kemudian masuk lagi zikir kolbu. Nah setelah zikir kolbu, summa ila zikir ruhi. Zikir setelah kolbu pindahnya ke sini. Inilah disebut dengan latifatul ruhi. Zikirnya menjadi zikir ruh. Setelah zikir ruh, summa ila zikri sirri. Sir, latifahnya di atas latifatul kolbu. Lalu kemudian pindah lagi menjadi zikir khofi. Summa ila zikir khofi. Pindah ke sini. Zikir khofi. Summa ila zikir akhfal kopi. Ini jejaknya Nabi Muhammad SAW, jejak akhfal kopi. Disebut dengan latifatul akhfa. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, latifatul akhfa. Itu jejak Nabi Muhammad SAW. Di mana di sini, kalau mau memasukkan di sini, harus punya 3 dasar ilmunya. Apa itu? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nanti kita bahas lagi, karena panjang pembahasannya. Tapi bahwa perjalanan ruhaniah itu sudah dideteksi oleh para ulama. Tinggal kita menjalani. Mempertimbangkan bahwa zikir kita belum masuk ke dalam kolbu, sederhana saja. Kalau masih nengok ada orang yang lebih hebat dari kita, kemudian kita iri, belum. Perlu zikir lagi. Kalau masih melihat ada orang yang lebih rendah dari kita, kita menghinakannya, itu jauh dari zikir. Maka tanbih abah sepuh itu kepada kita semua sebagai ikhwan akhwat. Wah, luar biasa. Coba dibaca tanbih itu. Maka nampak di situ stabilitas seorang yang berthariqah. Ya kalau masih nengok orang lebih hebat tadi iri, itu parah. Dibetulin itu. Parah nih. Dibetulin. Zikir akhwal kopi dalam kopi. Fa amma zikrul lisan fa ka'annahu bidzalika yudzakirul qalba ma nasya min dzikrillahi ta'ala. Adapun zikir lisan, fungsinya zikir lisan itu sebagai pengingat hati kita terhadap zikir yang dilupakan. Nah itu starting awal harus lisan. Karena ada orang ustadz yang ngomong kenal ngapain bilang Allah katanya. Lo kan harus diucapkan. Tak mungkin Anda punya tauhid yang benar kalau ucapan saja pelit. Kalau ngomong Allah saja pelit, nggak ada berarti dalam kolbumu itu Allah itu. Terus siapa yang kau sembah kalau ngaku Islam? Kan gitu, keras, kita bicaranya keras, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ada banyak yang menyepelekan ucapan itu dalam lisan. Maka orang-orang yang berthariqah itu pertama kali justru yang didengar itu tadi. Ucapan Allahnya banyak. Ucapan la ilaha illallahnya banyak. Harus banyak. Karena itu panggilan dari yang Maha Kuasa dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha zikron kasiro. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah zikron kasiro, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sampai pagi gitu. Sebanyak-banyaknya. Kenapa? Untuk mengingatkan pengingat dari hati yang terbenam, hati yang lupa, hati yang lalai. Sekarang kalau kita tanya, umur berapa? Umur 40, 50. Sepanjang umur dari usia balik sampai umur 50 tahun, kenal dengan zikir kapan?
Kan itu harus ditanya. Ternyata baru. Lah karena baru maka yang kemarin tahun-tahun yang lalu, yang lalai kita kalbu kita, yang lupa kita terhadap itu, sehingga menumpuklah karat-karat dan penyakit hati kita. Maka kita perlu berzikir kepada Allah. Terus apa zikir itu hanya la ilaha illallah saja? Tidak. Yang paling afdol la ilaha illallah. Lalu ada lagi kalimat yang harus menjadi bacaan kita. Apa itu? Al-Quran. Karena Al-Quran itu disebut sebagai az-zikr. Sebagai zikir juga. Ucapan la ilaha illallah ada dalam Al-Quran. Ada 37 tempat ucapan la ilaha illallah dengan domir yang berbeda-beda. Ada la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illahu, la ilaha illallah. Ismu zatnya langsung. Itu ada 37 tempat. Kitabnya tersendiri menjelaskan tentang la ilaha illallah. Panjang kalau diceritain jelas. Singkat-singkat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sedangkan zikir nafsi, tadi zikir lisan untuk mengingatkan kolbu yang lupa, yang nasya. Wa amma zikri nafsi bahwa zikru ghairi masmu bil hurufi was saut. Adapun zikir jiwa ialah zikir yang tidak bisa didengar dengan huruf dan suaranya. Jadi setelah zikir maka kemudian kita cek gemaknya, kira-kira begitu. Gimana kita? Jiwa kita gimana? Geser nggak? Yang tadinya amarah, geser nggak ke lawamah? Yang tadinya lawamah turun nggak dia ke mulhimah? Yang tadinya mulhimah turun nggak dia ke mutmainah? Kira-kira begitu. Dicek seperti itu. Karena itu tadi zikirnya ini masmu bil huruf was saut. Zikir yang tak bisa didengar, hurufnya nggak nampak dan suaranya nggak ada. Kemudian apa? Bal masmu bil jisi wal harakah bil batin. Nah ini bil batin. Jadi ia hanya bisa didengar dengan indera dan gerakan dalam batin. Itu makanya tadi dicek, diperiksa. Itu karena terdengarnya oleh gerakan batin. Maka ada kitab sendiri namanya Af'alul Qalbi, perbuatan-perbuatan hati. Ada kitab lagi disebut A'malul Qalbi, amal-amal hati. Nanti dijelaskan amaliyah apa saja yang perlu. Karena penyakit kita ini macam-macam. Ada penyakit yang bermarid gitu ya, kolbu kita. Kolbu kita itu kadang macam-macam ini istinya. Ada yang kolbun marid. Ada yang hatinya itu kotor. Ada yang hatinya itu macam-macam. Yang selamat bagaimana yang selamat? Yang selamat adalah yang disebut dalam Al-Quran sebagai kolbun salim. Hati yang selamat. Itu kolbun salim. Wa amma zikrul qalbi bahwa mulahadatul qalbi ma fi domirihi minal jalali wal jamal. Wa amma natijatul zikri ruhi bahwa musyahadah anwari tajalliyati sifat. Zikir kolbu untuk menggali jalaliyah dan jamaliyah yang terkandung dalam hati. Jadi zikir kolbu itu untuk supaya keindahan, kemudian kekuatan, kemahakuasaan yang maha kuasa. Itu jamaliyah dan jalaliyah. Lalu kemudian zikir ruh. Nah ini kalau untuk wa amma zikri ruhi bahwa musyahadatu anwari tajalliyatus sifat. Adapun zikir ruh untuk menyaksikan cahaya tajalli sifat. Wa amma zikru sirri bahwa mukasyafatul asraril ilahiyah. Adapun zikir sirri untuk membuka rahasia ilahi. Wa amma zikir khafi dan zikir khafi bahwa mu'akibatu anwari jamalil dati ahadiyah fi maq'adis sidqin inda malikil muqtadi. Dan zikir khafi untuk fokus pada cahaya keindahan zat yang maha tunggal di maq'adis sidqin inda malikil muqtadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa tempat itu? Fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadi. Itu tempat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innalil muttaqina fi jannati wa nahar. Orang yang bertakwa itu berada
dalam kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai. Di mana itu? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Tempat yang tinggi di sisi Allah yang maha menguasai, yang maha muqtadir, memberikan, maha mengetahui, maha kuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Qasim Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli